Perencanaan Daerah BPKAD Provinsi Banten, Pak Agus. Tapi saya lepas masker dulu. Assalamualaikum, apa kabar Pak Agus? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas Apro. Alhamdulillah. Sudah divaksin Pak Agus? Alhamdulillah sudah 2 kali. Ah, Jadi saya boleh ya lepas masker ya, karena lagi prokes harus kita tetap perhatikan. Nah, kita sudah vaksinasi, kita sudah prokes. Ini Pak Agus ini Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah di BPKAD Provinsi Banten. Kita akan ulik, kita akan kupas di bidangnya beliau. Apa saja yang dikerjakan di bidang perencanaan anggaran daerah. Ini menarik karena ini edisi akhir tahun. Biasanya di 4 bulan anggaran akan semakin ini ya Pak Agus ya. Betul, Mas Nah, Apro. kita ingin tahu dulu tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan anggaran daerah Pak Agus. Apa sih sebenarnya? Ya baik Mas Apro, tugas saya selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, tentunya saya harus membantu Ibu Kepala BPKAD untuk merumuskan kebijakan, terutama di pengelolaan daerah, khususnya di bidang anggaran daerah. Yang kedua, saya harus juga membantu beliau terkait dengan koordinasi, ya, terutama menyusun anggaran daerah harus koordinasi ke beberapa instansi, ya, baik itu Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan perangkat daerah tentunya. Gitu. Jadi koordinasi menjadi kunci ya. Betul. Ya kalau diintip di APBD Murni 2021 sempat 16 triliun dan di perubahan jadi 12,6 triliun. Ini luar biasa. Banten ini bergantung di BPKAD apalagi di bidang perencanaan daerah. Ada berapa seksi di bidang Pak Agus ini? Di bidang perencanaan anggaran daerah ada 3 subit ya. Subit Ada ya. 3 subit. Subit apa itu Pak? Yang pertama itu subit perencanaan anggaran, ya, yang kedua subit pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga subit bina keuangan daerah. Jadi ada 3 subit. Nah, di tengah pandemi seperti ini, proses perencanaan penganggaran ini seperti apa Pak? Proses dan tekannya ada tantangan-tantangan tersendiri nggak Pak? Ya, tentu dengan pandemi ini tantangan yang makin banyak ya, karena memang kita harus prokes ya, harus menjaga jarak dengan teman-teman. Padahal kadang menyusun anggaran itu kadang sulit dihindari seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar menjaga prokes. Nah sekarang pada posisi sekarang menyusun anggaran 2022, karena memang nanti direncanakan akan paripurna DPRD, dan itu kita harus benar-benar menyusun anggaran dengan tenaga-tenaga teman-teman yang sudah terlatih lah Pak. Untuk arahan dari Bu Kaban sendiri seperti apa Pak? Karena tentu ada beda gaya, beda sistem di tengah pandemi ini. Apa sebagian WFH atau khusus di bidang perencanaan anggaran ini semuanya 100% masuk kantor gitu? Ya. Pada posisi sedang menyusun anggaran tentu sulit sekali ya terkait dengan kita menggunakan WFH, tetapi tetap teman-teman itu selalu menjaga jarak pada saat pelaksanaan tugas, memakai masker ya, sering mencuci tangan dengan sabun dan seterusnya. Yang jelas arahan Bu Kaban yang pertama memang terkait dengan kita harus tetap jaga jarak, bekerja secara profesional, dan saya juga sering melaporkan ya terkait dengan tugas-tugas saya menyusun anggaran dengan selalu memberikan laporan-laporan yang up to date ya. Misalnya sekarang lagi menyusun anggaran 2022, saya selalu melaporkan hampir 1 jam sekali itu. Ini juga dipantau oleh beliau gitu. Artinya Pak Agus ini beserta jajaran kerjanya 24 jam ya? Kurang sedikit lah. Kurang ya. sedikit. Jadi ya? saya masuk jam 9 atau setengah 8 ya. Itu pulang itu kalau lagi nyusun anggaran sampai jam 12 malam. Ya kadang bisa lebih. Nah, hari Sabtu Minggu kami gunakan untuk kerja juga Pak Saprol ini ya. Jadi karena memang sedang waktu menyusun anggaran ya harus seperti itu. Mau nggak mau harus kita bertanggung jawab terhadap tugas yang diembankan ke kita. Asik. Tapi kerja keras Pak Agus ini sudah terbayar lunas. Kemarin sudah ada MOU ya, kesepakatan yang KUA PPAS ya, Pemprov dengan DPRD. Artinya
sebentar lagi akan disampaikan rancangan APBD 2022-nya. Betul. Artinya Pak Agus siap lembur lagi ini. Siap Pak, ini sudah dari 3 minggu yang lalu ya. Sudah ternyata ya. Sudah 3 minggu yang lalu. Baik Pak Agus, selain tadi soal sistem kerjanya yang ada berubah tadi, pandemi juga turut merubah dari sisi angka-angka nih Pak Agus. Bahkan masyarakat Banten banyak yang mulai tahu dengan refocusing, pergeseran anggaran. Sejelimet apa itu soal dampak pandemi pada program penyusunan dan perencanaan anggarannya Pak Agus? Ya, tentu saja banyak anggaran yang memang kita harus lakukan refocusing ya. Dan ini juga ada panduan. Baik itu dari Menteri Dalam Negeri maupun dari Menteri Keuangan. Misal untuk yang 2021 itu ada semacam belanja mandatori yang minimal 8% dari DAU itu digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk di situ untuk vaksinasi ya. Jadi itu sudah ada panduannya dengan jelas dari Mendagri dan Menteri Keuangan, dan kita siap untuk mengamankan perintah itu. Kita seperti itu. Luar biasa. Tapi yang menarik kalau bicara anggaran, Pak Agus, kalau bicara di rumah tangga saja, Sapol misalnya kerepotan kalau nyusun anggaran dengan istri ketika ada COD lah, belanja online. Nah, di BPKAD terutama di bidang Pak Agus, ada berapa aplikasi yang digunakan untuk membantu memudahkan program untuk perencanaan anggaran? Ada aplikasi-aplikasi yang digunakan Pak? Aplikasi itu yang digunakan SIPD ya, karena memang itu sebagai amanat dari Kementerian Dalam Negeri. Ini sistem informasi pemerintahan daerah. Dan memang ini semua daerah di Indonesia menggunakan itu, ya semuanya tidak terkecuali. Dan itu memang ada amanat dari Permendagri nomor 70 tahun 2019. Ini terkait dengan sistem informasi pemerintahan daerah, dan ini harus wajib digunakan. Nah, inilah memang kita harus benar-benar menggunakan satu data sebenarnya, sehingga nanti pada saat evaluasi di pusat itu tinggal dia melihat dari SIPD sudah cukup gitu. Artinya bisa Pak Agus cek lewat smartphone, handphone-nya? Bisa, ya. Oh, sangat bisa ya. Bisa. Untuk warga mengaksesnya sendiri Pak Agus bisa? Atau ya, harus punya akses dulu ya. Harus minta punya akses dulu. Jadi aplikasi ini kalaupun mau diketahui oleh publik, dia bisanya di website ya? Bisa akses juga, karena kita juga memberikan informasi lewat website Pemprov Banten ya. Nanti Pak Gubernur mau menyampaikan raperda untuk yang 2022 ini, nanti mungkin minggu depan ya. Itu nanti kita akan sosialisasi ya lewat website, lewat koran harian, seperti kita informasikan ke masyarakat. Jadi selalu seperti itu. Kunci selain koordinasi tadi, bicara anggaran itu tetap transparansi ya Pak Agus? Oh ya, harus. Tapi di bidang Pak Agus, alhamdulillah semuanya bebas dari COVID ya Pak Agus, karena di beberapa dinas juga ada beberapa yang kemarin pada saat nyusun anggaran 2021 ya, memang agak cukup banyak juga teman-teman yang kena ya. Jadi karena memang COVID-nya lagi banyak waktu itu 2021 tapi alhamdulillah kita pada saat itu menggunakan aplikasi SIPD ya, sehingga sangat terbantu dengan aplikasi itu. Beberapa teman memang ada yang kena Pak, dan alhamdulillah saya dengan beberapa rekan-rekan Kasubit alhamdulillah nggak kena itu untungnya gitu. Karena kuncinya, jantungnya pemerintahan provinsi ini ada di BPKAD, khususnya bidang Pak Agus. Paling Pak Agus bisa diceritakan, karena ini kejadiannya sudah 1 tahun lebih pandemi, apa tantangan yang ini selalu ditekankan sama jajaran Pak Agus, sama staf-staf Pak Agus? Oh, kita kerja tetap harus profesional, kita harus menyelesaikan sesuai deadline. Arahan-arahan seperti itu terus dilakukan untuk memotivasi staf-staf agar tetap semangat Pak kerja di tengah pandemi ini. Yang pertama memang Ibu Kepala BPKD itu selalu mengingatkan kita ya untuk selalu jaga kesehatan ya. Yang pertama jaga kesehatan. Yang kedua tentu kita juga harus perlu vitamin ya. Vitamin sehingga kita punya imun yang kuat ya. Dan alhamdulillah emang sekarang ini tidak ada teman-teman kami yang alhamdulillah Mas Sapro. Karena kantor BPKD yang paling dekat dengan kantor dinas kesehatan ya. Mudah-mudahan ini positif. Tapi yang menarik kalau bicara anggaran, selain soal tadi selalu jadi sorotan publik Pak Agus, ada beban tersendiri nggak Pak Agus jadi kepala bidang perencanaan anggaran? Karena
situasinya kadang-kadang hati-hati di bagian anggaran itu. Betul, betul Mas April. Jadi saya memang dulu dari masuk provinsi itu sudah di bidang anggaran ya, dari tahun 2001 saya sudah di Biro Keuangan dulu. Jadi dari awal menyusun APBD itu saya selalu ikut ya, sampai dengan hari ini, artinya udah sekian puluh tahun ya. di pelaksanaannya atau memang dari awal, karena juga publik bertanya-tanya, kok Silpa direncanakan katanya. Iya. Ini perlu penjelasan dari ahlinya nih soal sisa anggaran ini Pak Agus. Jadi yang namanya silpa itu tidak berkonotasi negatif ya, karena silpa itu bisa jadi dia diperoleh dari pertama over target pendapatan. Bisa aja misalnya PAD lebih pada saat realisasi, mereka teman-teman di penghasil, dinas penghasil itu begitu optimalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan sehingga itu menjadi ada over target, dan itu pun menjadi bagian dari silpa ya. Yang kedua misalnya dari efisiensi belanja ya. Misal kita makan minum tarif 30.000 ya, kita belanja cuman 20.000. Nah itu kan efisiensi ya, sehingga yang namanya silpa itu tidak harus berkonotasi negatif ya. Jadi pengalaman membuktikan yang seperti itu dibutuhkan untuk penyusunan anggaran nanti di perubahan APBD, kira-kira seperti itu. Poinnya kejawab ini. Jadi seolah-olah kalau ada silpa itu ini payah nih OPD yang ini katanya. Negatif gitu ya. Iya. Kemudian ngelaksanain anggarannya dia yang nyusun anggaran, kemudian tapi juga tidak bisa menyerap anggarannya. Baik, bicara soal perencanaan sudah, maka kalau bicara perencanaan anggaran ini Pak Agus sebagai pakar perencanaan anggaran harus memberikan edukasi pada masyarakat. Di tengah pandemi 1 tahun lebih mau 2 tahun, seperti apa masyarakat harus melakukan perencanaan anggarannya? Jangan besar pasak daripada tiang. Penghasilannya berkurang, tapi pesanan belanja online-nya kadang-kadang malah makin tinggi gitu. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Banten Pak Agus soal bagaimana masyarakat kita bisa merencanakan antara pengeluaran dan penerimaan anggaran rumah tangganya. Baik, terima kasih Mas April ya. Jadi pada saat kami menyusun anggaran pasti itu tidak terlepas dari sumber pendanaan. Ya. Sumber pendanaan itu bisa diperoleh antara lain dari pajak daerah. Ya. Jadi meskipun saya bukan dari SKPD penghasil, tentu menghimbau ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang punya kendaraan bisa membayar pajak tepat waktu. Ya, ini bukan sponsor dari Bapenda ya, tapi memang ini fakta ya. Pada saat kita menyusun anggaran itu memang dibutuhkan input dana. Ya, jadi memang ya berharap masyarakat bisa membayar pajak tepat waktu, dan nantinya membayar pajak itu juga balik juga sebenarnya, misalnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan seterusnya, sehingga ada keseimbangan antara pendanaan dan belanja-belanja pembangunan daerah. Harus seperti itu. Harus seimbang Pak ya. Kalau enggak nanti defisit kan. Jadi Mas April. Oke, bagus. Menarik kalau udah bicara sama ahlinya perencanaan. Jadi tidak hanya taat prokes, tapi juga harus taat bayar pajak ya. Betul. Baik, Pak Agus. Salam buat Ibu Kaban. Baik, terima kasih. Dan jajaran di bidang perencanaan daerah. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Sehingga aktivitas dan pendapatan daerah juga bisa sesuai dengan yang direncanakan. Itu, terima kasih. Sekali lagi obrolan kita dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Banten, Pak Agus Setiadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.